Bye now. Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya, itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan, ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara?
Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya itu mati, saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan. Cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh, saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat pagi hari ini. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Salamin kiri kanannya, ucapkan Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang saudara. Dihitung ya, minimal 5 orang. Alright, karena kebaikan Tuhan Yesus kita kembali ada di tempat ini pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya juga mau menyapa teman-teman yang menyaksikan online di rumah maupun di mana semua kita berada. Kita hari ini sama-sama menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Saatnya kita memasuki gerbangnya dengan sukacita. Jempolnya semua ke atas ya sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal.
Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah saudara. Come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Siapa di sini yang masih mau memuji Tuhan lebih baik lagi? Boleh lambaikan tangannya saudara. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik banget buat hidup kita? Coba kita sama-sama bilang, Tuhan Yesus baik. Yang kencang ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, bila ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Di jempolnya semua naik ke atas, yo! Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebentar. Ini Tuhan Yesus baik tapi kita kurang semangat gitu ya memujinya ya. Coba saya mau lihat dulu jempolnya naik dulu dua-duanya. Sini semua bisa rock and roll kan? Jadi kita mau sedikit rock and roll, oke? Kita latihan dulu. Tuhan Yesus baik, come on. Jangan tepuk tangan, goyang aja. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, hey, come on. Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu dong. Nyanyikan pujian ini dari awal lagi saudara. Jangan malu-malu, oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tangannya di atas yo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, hey, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, yo semuanya yo. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan
dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Anda dipersilakan duduk kembali. Teman multimedia, boleh? There you go. Terima kasih. Karena perubahan yang sudah terjadi tidak serta-merta bertahan dengan sendirinya. Hidup saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua, baik Anda yang ada di dalam ruangan ini maupun Anda yang beribadah secara online. Selamat datang dalam ibadah rock yang ada di kota Philadelphia. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh pemimpin setempat dan juga para pemimpin lainnya dan gembala jemaat setempat untuk menggembalakan gereja ini. Jadi nice to meet you, nama saya Rosid. Anda boleh panggil saya Rosid atau boleh panggil saya apa aja saudara. So I'm so happy to see you and those of you yang join online. Kalau ini pertama kali Anda beribadah bersama dengan kita, selamat beribadah. Well, pertama-tama saya mau bilang gini, Anda diberkati dengan tim worship kita hari ini saudara. Ya, Anda diberkati Ryan, Ciwulan dan Ella. Kita berdoa supaya Tuhan terus memakai kehidupan kalian untuk memberkati orang banyak dengan talenta musik kalian dan dengan suara kalian semua. Ngomong-ngomong soal tim musik atau tim pelayanan, kalau Anda di sini yang sudah kesekian kali menghadiri gereja kita, saudara, kita cuma mau mengundang Anda untuk join dalam tim pelayanan. Kalau Anda bicara, ketemu saya setelah ini, atau mungkin kalau Anda mau bergabung dengan worship team, Anda bisa bicara dengan Ella setelah ini. Kami rindu supaya Anda memberikan talenta Anda untuk menjadi berkat, baik buat orang banyak maupun kemuliaan nama Tuhan, saudara. Kita minggu kemarin ngomong, orang segini banyak nih, kita rindu nih kalau ada dari beberapa yang bisa main musik. Jadi saya mengundang Anda semua, kalau Anda nggak bisa main musik pun, kita punya tempat untuk Anda, untuk melayani di bidang-bidang lain, kameramen, tim multimedia, saudara. Kita butuh juga host, karena pandemi COVID ini ya, semua orang punya online service. Jadi kita rindu di online service kita di Facebook, kita punya yang namanya host, supaya Anda bisa menyapa teman-teman yang join online. Kalau di ibadah pagi kita punya, saudara, di ibadah siang kita masih belum punya. Jadi saya rindu supaya Anda bisa at least say hello, kalau ada orang baru di sana, siapa tahu bisa berkenalan dan kita bisa connect, dan pada akhirnya mungkin mereka bisa diajak ke gereja ini. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman, saudara, seperti yang Anda lihat tadi di video, bahwa di retreat Thanksgiving kita, kalau Anda baru di sini, Thanksgiving adalah hari Kamis terakhir, itu biasa kita libur, hari libur nasional. Tapi banyak tempat kerja tuh yang liburnya Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan tentu saja Senin baru kembali
kerja. Jadi kita mengadakan retreat, kalau Anda bisa ikut, kami rindu, kami senang sekali Anda bisa join. Seperti Anda lihat pembicaranya dan tamu yang akan mengisi worship-nya juga sudah Anda lihat sendiri. Kalau juga Anda nggak tahu, kita punya namanya Black Friday. Jadi Jumat setelah Thanksgiving, biasa itu adalah hari di mana orang shopping, saudara. Jadi sesi dari retreat itu kita sudah susun sedemikian rupa, sehingga hari Jumatnya Anda bisa doa keliling, saudara. mengelilingi outlet yang ada di sana, saudara. Mungkin istri yang keliling, suami yang doa, saudara. Jadi retreat ini kita akan bergabung dengan 2 gereja lainnya. Jadi ada gereja Rock, ada gereja ILC, dan ada gereja PPC Philadelphia Praise Center. Jadi itu pengumuman yang pertama. Kalau Anda nanti keluar sana, di meja akan ada teman-teman kita yang siap mengambil pendaftaran Anda. Kalau Anda sudah mengetahui jadwal Anda dan memutuskan satu keluarga untuk bisa pergi, silakan daftar sebelum kita kehabisan tempat. Pengumuman yang kedua, ini hanya menyuarakan saja, saudara, bahwa kita sebentar lagi akan melakukan yang namanya Christmas Shoebox. Jadi Christmas Shoebox itu adalah kita mengumpulkan mainan untuk anak-anak di dalam kotak sepatu. Nanti kotak sepatunya kita kasih dari sini, saudara, dan Anda tinggal mengisinya, dan kita akan kirimkan kepada anak-anak yang kurang mampu, saudara, sehingga kita bisa membagikan sukacita Natal, share sukacita Natal dengan anak-anak di seluruh dunia. Ini merupakan salah satu proyek favorit kita. Sejauh ini kita sudah melakukan mungkin 7 tahun atau 8 tahun terakhir, dan teman-teman selalu antusias. Kita punya teman-teman yang minta kotak sepatu lebih untuk dibawa ke tempat kerja, karena teman-teman mereka di tempat kerja pun ingin berpartisipasi walaupun mereka nggak bergereja di tempat ini. Jadi ini sangat membawa antusias sekali. Yang saya sering bilang adalah kalau kita punya anak-anak yang kecil, anak-anak kecil seperti saya, saudara, anak saya umur 9 tahun dan 5 tahun, ini merupakan merupakan pelajaran yang sangat luar biasa untuk mereka bisa melihat bahwa kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi nggak selamanya kita beli mainan hanya untuk mereka, semuanya untuk mereka, tapi mereka akan bisa belajar yang namanya generosity, apa artinya berbagi, apa artinya bermurah hati. Jadi ini sekali lagi sangat exciting sekali. Biasa kita bilang, kalau Anda sibuk untuk shopping atau apa, Anda bisa memberikan persembahan dan tulis di amplop persembahan Christmas shoebox atau enggak kotak sepatu, kita akan tahu, dan semua uangnya 100% kita akan belanjakan untuk ini. Memang ada sedikit ide kemarin, ada teman kita Pastor Last Band yang menggembalkan rock di kota Siantar. Kita berpikir bisa gak kita mengirimkan sejumlah kotak sepatu dan ditargetkan khusus ke kota Siantar. Akan ada biaya-biaya yang mungkin pada akhirnya kita harus cover, tapi akan sangat menyenangkan saya pikir kalau misalnya kita bisa targetkan khusus kepada salah satu kota yang ada di Indonesia. Karena selama ini kita kirimkan kotak sepatu itu kepada organisasi Samaritan Purse, dan mereka lah yang akan mengirimkan kotak-kotak sepatu ini ke daerah-daerah yang lain. Sejauh ini kita pernah mengirimkan ke Kolombia, Amerika Selatan, pernah mengirimkan ke daerah Eropa Timur, dan sebagainya. Jadi alangkah menyenangkan kalau kita bisa targetkan ini ke salah satu daerah di Indonesia, saudara. Jadi itu aja pengumuman hari ini, saudara. Ngomong-ngomong soal persembahan, kita nggak menjalankan kantong persembahan karena kita percaya bahwa persembahan itu adalah sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi kita yang maju, kita yang bawa, kita yang berinisiatif untuk memberi. Oleh sebab itu kita mempunyai kotak persembahan di depan restroom itu, saudara. Anda akan melihat dan Anda tinggal masukkan persembahan Anda ke dalam kotak tersebut. Buat Anda yang mungkin hari-hari ini jarang bawa cash, atau Anda jarang menggunakan cash karena Anda punya debit card, kita juga bisa, Anda juga bisa memberi persembahan Anda melalui digital, saudara. Semua informasi ada di depan, ada di brosur, Anda tinggal ambil dan Anda tinggal mengikuti caranya. Oke, izinkan saya untuk berdoa untuk kita membuka ibadah kita pada hari ini, dan Rian, Ciwulan, dan Ella akan memimpin kita dalam satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur Engkau kumpulkan kami di sini, Tuhan, pada hari ini.
sebagai gerejamu Tuhan. Kami tahu ketika kami berkumpul ini bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual agamawi kami. Tapi kami berkumpul sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Tuhan, perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan, lebih dari kehadiran siapapun di tempat ini, kami rindu akan kehadiran Engkau. Kenapa? Karena ketika Tuhan hadir, mukjizat terjadi. Ketika Tuhan hadir, kesembuhan terjadi. Ketika Tuhan hadir, sesuatu yang besar terjadi. Perubahan hidup terjadi, transformasi hidup terjadi. Ketika Tuhan hadir, kami disegarkan, kami diperbaharui Tuhan. Oleh sebab itu kami mau dedikasikan semua yang kami lakukan pada hari ini. Dari doa yang kami naikkan, pujian, nyanyian yang kami nyanyikan, firman yang akan kami dengar, persembahan yang kami berikan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara ke dalam kehidupan kami. Terus pakai gereja ini dan pakai setiap kami yang menjadi bagian dari gereja ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Benar Bapak, kalau hari-hari ini kami rindu akan kehadiran-Mu lebih dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau terus berada melindungi kami Tuhan. Hari-hari yang luar biasa di luar sana, kami tahu, kami percaya Bapak, kehadiran-Mu selalu menemani kami di setiap waktu kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan bagi setiap kami Tuhan untuk selalu dekat hanya pada-Mu saja Tuhan. Kita angkat pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, kami rindu berdiam dalam hadirat-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu Bapa, memuji-Mu,
pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat ku memuji-Mu Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami sungguh bersyukur. Kami menyembah Tuhan yang begitu berlimpah akan kemurahan-Nya. Kami sungguh bersyukur. Kami menyembah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah-Nya untuk kami semua, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang kami sembah juga tidak jauh, melainkan Tuhan yang dekat. Engkau beserta kami dalam setiap langkah kami. Engkau beserta kami Tuhan, baik ketika kami ada di atas gunung maupun di dalam lembah. Engkau beserta kami menuntun setiap langkah-langkah kami dalam setiap hari kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah bukan hanya Tuhan yang peduli dengan masalah-masalah rohani, tetapi Tuhan yang peduli dengan setiap kehidupan kami, keluarga kami, masa depan anak-anak kami, pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami menyembah Allah yang begitu baik. Tuhan, kami berdoa biar kami selalu ingat, bahkan di masa-masa kegelapan, bahkan di masa-masa sulit, kami tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia ketika kami tidak setia. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, walaupun ketika kami lupa mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari yang luar biasa ini. Terima kasih atas hari yang telah Engkau jadikan ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, maupun kami menyaksikan ini secara online, kami tahu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kami percaya Tuhan ingin berbicara kepada setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang hidup di dalam setiap orang percaya mampu untuk berbicara kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka pikiran kami buka hidup kami. Kami ingin mempunyai hati yang menerima. Kami siap menerima benih firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami sedemikian rupa sehingga firman Tuhan jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, berakar, dan benih itu bertumbuh dan berbuah sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Tuhan, kami rindu ketika orang melihat kehidupan kami, mereka melihat bahwa kami berbeda. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami luar biasa dan bertalenta. Tapi kami berbeda sebab ada Kristus di dalam setiap diri kami, Tuhan. Kami juga berdoa supaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saat firman-Mu diberitakan, kuasa-Mu menyentuh setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami di sini yang kehilangan semangat hidup ataupun pengharapan, pada saat ini juga Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan segarkan, Tuhan berikan semangat hidup yang baru. Kalau ada di antara kami yang ada di sini, maupun keluarga kami atau saudara kami yang mengalami sakit penyakit baik secara fisik maupun struggling mentally or emotionally, atau mereka bergumul dengan kesehatan mental dan emosional mereka. Mereka depresi, mereka anxious, mereka khawatir, mereka takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu dengan kebiasaan dosa, dengan dosa-dosa yang mengikat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus yang berkuasa untuk memerdekakan dan melepaskan kami semua dari belenggu dosa. Kami mengucap syukur, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Anda dipersilakan duduk kembali. Apa sih yang membuat Anda bahagia, saudara? Pertanyaan yang umum, pertanyaan yang kita semua cari-cari jawabannya. Apa yang membuat Anda bahagia? Saya ketemu artikel di internet, saudara. Dia bilang gini, bahagia itu sederhana, saudara. Bahagia itu sederhana, kenapa? Karena ketika kita bangun pagi, kita telat pergi kerja, waktu kita naik mobil, lampunya hijau terus, saudara katanya. Ada yang bilang gini, bahagia itu sederhana. Kita kirain hari ini hari Kamis, nggak taunya udah hari Jumat, saudara. Artinya weekend udah mau ada around the corner. Ada yang bilang bahagia itu sederhana. Waktu kita bangun tengah malam, kita sadar kita masih punya beberapa jam lagi untuk nerusin tidur kita, saudara. Berikutnya favorit kita ini, saudara, bahagia itu sederhana. Kirain gajian minggu depan, nggak taunya minggu ini, saudara, gajian, saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita sedang ada di dalam serial khotbah yang kita beri judul Beatitudes, The Beatitudes, bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesianya adalah ucapan bahagia, saudara. Kalau Anda mendengar, kalau Anda baru di gereja ini dan Anda mendengar saya menyebut seri khotbah, itu artinya kita pilih topik, terus kita bicarakan dalam beberapa minggu ke depan, saudara. 2 minggu lalu kita memulai seri khotbah ini, tapi minggu lalu kita punya pembicara tamu, dan hari ini kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah bagian yang kedua dari seri khotbah The Beatitudes atau ucapan bahagia. Pertanyaannya, ucapan bahagia itu apa sih? Emangnya ada di dalam Alkitab, saudara? Nah, saya ingin tunjukkan, ternyata di Matius bab yang kelima atau pasal yang kelima, kalau Anda lihat Alkitab Anda, di atas perikopnya itu ada tulisan The Sermon on the Mount atau khotbah di bukit. Itu adalah pasal 5 sampai 7, saudara. Sermon on the Mount itu, khotbah di atas bukit itu adalah khotbah yang terkenal. Menurut a lot of Bible scholar atau ahli Alkitab, bahwa Yesus itu walaupun ini hanya dicatat sekali di Matius, saudara, tapi Yesus kemana-mana sebenarnya mengulang khotbah ini. Kalau Anda nggak tahu khotbah di bukit itu bunyinya seperti apa, itu adalah ketika Yesus bilang, berdoalah bagi musuhmu, ampunilah musuhmu, ya kan, doa Bapa kami juga ada di Sermon on the Mount atau khotbah di bukit, saudara. Ya kan? Anda adalah terang dunia, adalah garam dunia, saudara.
Ya hal-hal yang Anda sering dengar lah. Kalau ada yang minta Anda jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu adalah khotbah di bukit. Nah, termasuk di dalam khotbah di bukit itu ada ucapan bahagia. Ada daftar dari kalau saya bilang gini saudara, ada daftar dari resep supaya Anda atau cara-cara supaya Anda mengalami kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan versinya Yesus saudara. Yuk kita lihat yuk apa aja yang Yesus katakan di dalam ucapan bahagia ini. Anda boleh follow along, Anda bisa lihat. Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Itu kita udah bicarakan 2 minggu yang lalu saudara. Yang hari ini kita akan bicarakan adalah gini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Minggu depan kita akan bicarakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lalu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, kata Yesus, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi itulah ucapan bahagia, saudara. Dengan kata lain, Yesus memberikan kita daftar nih, kalau kamu ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, kamu harus menjadi orang yang seperti ini. Nah, kenapa disebut ucapan bahagia, saudara? Karena kata berbahagialah, Anda pasti sadar waktu saya bacain semua kalimat itu dimulai dari berbahagialah, berbahagialah, saudara. Bahasa Inggrisnya blessed are those who poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Kata berbahagia itu berasal dari kata Greka atau kata Yunani yang namanya makarios, saudara. Makarios itu artinya happy, bahagia, berkat, saudara. Jadi makanya disebut ucapan bahagia. Memang kalau kita nggak berhati-hati, saudara, hari-hari ini kita sangat mudah untuk mengaitkan namanya berkat atau kebahagiaan dengan hal-hal yang sebatas materi. Benar ya, saudara ya? Ya mungkin karena apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang kita lihat di sosial media, saudara. Ya kan? Kesannya berkat itu hanya sebatas materi. Kita duduk di first class, business class di pesawat, kita foto, terus kita tulis enjoying God's blessing. Menikmati berkat Tuhan, kita bilang gitu. Ya kan? Kita foto dengan background kita hotel bintang 5 atau pantai yang ada di Hawaii, kita bilang menikmati berkatnya Tuhan, saudara. Ya kan? Makanya kalau kita nggak hati-hati, emang sih kalau kita bisa menikmati semua itu, ya itu memang bagian dari berkat Tuhan ya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita hanya membatasi pandangan kita, persepsi kita, perspektif kita tentang berkat Tuhan, itu hanya sebatas materi, padahal jauh lebih dari itu. Ketika kita bicarakan tentang berkat Tuhan, saudara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 2 minggu lalu kita sudah bicarakan tentang yang pertama, saudara, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan surga. Saya nggak akan mengulang lagi. Anda bisa subscribe di YouTube channel kita, Rock Philadelphia, saudara. Ya kan, bantuin kita supaya kita punya 1 million atau 1 juta subscriber, saudara. Ya kan, masih jauh sih, sekarang masih 300 orang, saudara. Biar kayak Deddy Corbuzier banyak subscribernya, saudara. Anda tinggal ke YouTube channel kita, terus Anda subscribe. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang ini, saudara. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bahasa Inggrisnya gini, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan merasakan penghiburan Tuhan, kata Yesus. Alasan kita melakukan serial khotbah ini karena memang terkadang kalau kita baca Alkitab sekilas, saudara, kita nggak mengerti apa sih artinya. Bahkan kalau kita melihat statement ini, kalau kita pikir-pikir, statement ini sangat kontradiksi satu dengan yang lain, ya benar gak, saudara?
Kita mikir gini, emang bisa orang yang berduka cita berbahagia? Ya kan? Can we mourn and be happy at the same time? Bisa gak sih orang yang berduka cita dan berbahagia itu melakukannya secara bersamaan, saudara? Ya kan? Nah, makanya kita mau bicarakan hal-hal seperti ini. Saya ingin memulainya dengan bilang gini sama saudara. Boleh gak pertama-tama kita mengakui bahwa kita nggak memahami soal apa sih itu artinya berduka cita, saudara? Ya kan? Dengan kata lain, kalau saya bilang gini, kita nggak paham, kita nggak mengerti, kita nggak tahu betul apa sih artinya ketika seseorang itu berduka cita. Bagaimana sih kita berduka cita dengan benar, saudara? Kenapa, saudara? Karena kebudayaan di sekeliling kita menganggap kalau kita mengekspresikan perasaan kita, ya kan? Kalau kita mengekspresikan kesedihan kita, rasa duka kita, kita dianggap orang yang lemah. Apalagi terkadang mitos ini ada di dalam gereja. Kalau kamu orang yang beriman, seharusnya kamu jangan sedih. Kalau kamu orang yang beriman, seharusnya kamu kuat, kamu tegar, kamu nggak boleh mengekspresikan perasaan kamu, saudara. Ya kan? Jadi kita diajarin kalau kita merasakan sesuatu, termasuk duka cita, kita harus timbun dalam-dalam, kita harus kubur dalam-dalam, kita nggak boleh kelihatan, saudara. Apalagi apalagi dari kecil kita udah dibilang gini, kalau Anda cowok ya kan, anak cowok tuh nggak boleh nangis, anak cowok tuh nggak boleh cengeng, ya kan? Ada istilah namanya toxic masculinity, saudara. Yaitu persepsi atau gambaran kita tentang maskulin itu seperti apa sih? Dan ini toxic, ini tuh salah, saudara, tentang arti maskulin itu seperti apa sih? Ya kan, kita berpikir maskulin itu nggak boleh menunjukkan perasaan buat cowok, ya kan? Cowok harus kuat dan sebagainya, saudara. Nah, makanya kita mau coba untuk membicarakan ini supaya kita bisa mempunyai arti dan pemahaman yang benar tentang bagaimana kita berduka, saudara. Ada sebuah artikel di businessinsider.com, saudara. Ini adalah website tentang ya seputar karir, seputar dinamika tempat kerja dan sebagainya. Saya menemukan artikel yang membicarakan tentang ini, saudara. Tentang sebenarnya kalau ketika orang lagi berduka, misalnya kehilangan. Ini kita ngomongin kehilangan seseorang yang dekat lah ya, bukan seperti sepupu atau keluarga jauh. Tapi ketika seseorang kehilangan suami atau istrinya, atau bahkan ketika anak-anak yang mereka kehilangan, saudara. Kira-kira mereka itu yang adil itu dikasih cuti berapa lama sih? Saudara? Di sini disebutnya bereavement days. Yaitu kan kita ada cuti hamil, ada cuti liburan, ada cuti sakit, ya kan. Nah, kira-kira orang yang lagi berduka itu, yang fair itu dikasih cuti berapa lama? Nah, rata-rata kebijakan company atau company policy di Amerika ini, mereka memberikan antara 1 sampai 5 hari, saudara. Rata-rata kita dikasih 3 hari, tapi kalau dikasih 5 hari cuti itu, karena kita berduka itu udah untung banget, company-nya udah baik banget, saudara. Nah, memang saya perlu akui, saya nih ya nggak tahu soal membuat kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan gitu, saudara. Saya nggak ngerti gitu, dan saya yakin itu pasti rumit, nggak gampang, saudara. Tapi yang mau saya ajak Anda untuk membayangkan adalah ini, saudara. Bayangkan ketika seseorang itu kehilangan orang yang dicintainya, suami, istri, atau anak-anak. Dalam 3 hari, kita sudah di-expect, kita sudah diharapkan untuk kembali beraktivitas secara full, saudara. Anda bisa bayangin gak sih? Dengan kata lain, kita belum juga selesai mencerna apa sih sebenarnya yang terjadi, ya kan? Dengan kata lain, kita belum juga connect, saudara, apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kita udah disuruh kembali untuk beraktivitas secara penuh, saudara. Ya kan? Kalau Anda di gereja ini, mungkin Anda sering mendengar saya menyebut nama ini, saudara. Pastor Rick Warren. Pastor Rick Warren dan istrinya Kay, saudara. Mereka menggembalakan gereja di Saddleback Church di California. Mereka sudah menggembalakan gerejanya selama 40 tahun. Dan baru-baru ini dia serahkan kepada penerusnya, saudara. Kalau buat kita hamba Tuhan,
Ya mereka ini panutan lah saudara ya, 40 tahun kesetiaannya menggembalakan gereja yang sama, dalam soal memberinya, murah hatinya saudara. Dan 40 tahun menggembalakan tanpa skandal saudara. Nah di tahun 2013 ini Pastor Rick Warren dan Kay, mereka kehilangan anak laki-lakinya yang namanya Matthew saudara. Matthew waktu itu masih umur 27 tahun. Matthew ini selama hidupnya bergumul dengan yang namanya depresi. Dengan kesehatan mentalnya saudara. Dan suatu hari Matthew memutuskan untuk bunuh diri. Dan mereka kehilangan. Dan waktu gerejanya kasih mereka cuti beberapa saat. Dan waktu Pastor Rick Warren kembali untuk bekerja dan beraktivitas melayani kembali. Khotbah yang pertama dia khotbahkan adalah bagaimana kita melewati fase-fase berduka cita. Dan saya rasa ini akan membantu kita nih saudara. Untuk melihat apa yang diajarkan. Ketika orang sedang berduka, kehilangan, atau mengalami kekecewaan, kegagalan saudara. Kira-kira fase yang sehat itu seperti apa? Dia bilang gini saudara, biasanya ketika kita mengalami sesuatu, fase yang pertama biasanya kita shock, saudara, kaget. Benar ya, saudara? Kita shock, ya kan? Kok bisa ya? Ya kan? Nah, seringkali kita pikir, saudara, bahwa shock itu, kaget itu hanya terjadi sesaat ketika kita mendengar berita. Tapi sebenarnya fase atau kondisi shock ini bisa terjadi selama beberapa hari, saudara. Ya kan? Anda bayangin sebentar deh, ketika orang misalnya kehilangan seseorang yang mereka cintai, mereka meninggal apa. Kita malah tambah sibuk. Anda pernah mikir gak sih saudara? Mesti ngurusin pemakamannya, mesti ngurusin ini itu, mesti ngurusin surat-surat saudara. Jadi kapan kita punya waktu untuk apa ya? Untuk mencerna apa yang terjadi. Anda pernah gak bikin komentar kayak gini kalau Anda punya anak-anak di rumah. Misalnya mereka tidur, Anda bangunin. Terus waktu mereka bangun, mereka masih setengah sadar, masih setengah tidur, setengah melek saudara. Kita bilang apa saudara? Belum nih, belum connect nih gitu ya saudara ya. Nah fase shock itu seperti itu saudara. Setengah kaget, setengah tahu, belum begitu connect. Nah memasuki fase yang kedua, ini adalah sorrow. Atau berduka atau meratap, disinilah baru kita connect saudara. Disinilah baru kita sadar. Oh ternyata dia udah gak ada lagi ya. Oh ternyata mulai hari ini saya harus menjadi seorang janda. Saya harus menjadi seorang duda karena saya kehilangan. Oh mulai hari ini, mereka dulu anak-anak bilangin, oh mulai hari ini ternyata saya harus menerima fakta. Karena papa dan mama saya berpisah. Mulai saudara, mulai ngeresep, mulai sadar apa yang terjadi saudara. Lalu setelah melewati fase itu kita masuk ke fase yang disebut dengan struggle, bergumul. Di sini kita mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa ya? Kok cepat banget ya? Nggak nyangka loh. Kok ini bisa terjadi sama saya ya? Kalau Anda adalah orang-orang yang percaya Tuhan, kita tanya sama Tuhan. Kok Tuhan gak sembuhin ya? Kok Tuhan gak bantu saya ya? Kok Tuhan gak jawab doa saya ya? Saudara? Nah, ada banyak orang, Pastor Rick Warren bilang, ada banyak orang tuh berhenti sampai sini, saudara. Dan sisa hidupnya, mereka tuh bergumul. Sisa hidupnya mereka stuck di fase ini, saudara. Nah, Pastor Rick Warren mengajarkan kita gak boleh stuck. Kita gak boleh berdiam, berhenti sampai di fase ketiga ini. Kenapa? Karena fase keempat, 5, dan 6, di sanalah Tuhan ingin melakukan pekerjaan di dalam diri kita, saudara. Fase 4, 5, dan 6, that's when God wants to do a deep work inside of all of us. Karena fase berikutnya adalah fase yang kita sebut dengan surrender. Kita mulai berserah, saudara. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan saya gak tahu apakah saya kuat atau enggak hidup tanpa dia. Tuhan saya gak tahu besok saya bangun menjalani hidup tanpa dia gimana. Ya kan? Tuhan saya gak tahu gimana masa depan saya nanti gambarannya seperti apa saudara. Saya gak tahu bagaimana saya bisa sekali lagi menghandle ketika papa dan mama saya berpisah dan sebagainya. Saya gak tahu Tuhan.
Saya nggak tahu apakah saya mampu menjalaninya, tapi saya ingin berserah dan menyerahkan hidup saya dan masa depan saya kepada Tuhan yang memegang hidup saya, yang memegang masa depan saya. Lalu setelah kita surrender, fase berikutnya namanya sanctification. Penyucian atau pemurnian, saudara. Setelah kita berserah, kita membuka diri kita, hidup kita. Dan kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apapun yang kau mau kerjakan, apapun yang kau mau bentuk dalam hidup saya, aku berserah kepada Engkau. Lakukanlah sebebas-bebasnya. Dan fase yang terakhir, ini disebut dengan service atau melayani. Apa yang Anda dan saya anggap tragedi, apa yang Anda anggap hal-hal yang buruk terjadi kepada diri kita, di fase terakhir ini kita izinkan Tuhan untuk memakai kehidupan kita, pengalaman Anda dan saya, untuk melayani orang lain. Terutama orang-orang yang mengalami hal yang sama dari apa yang Anda alami, saudara. Tuhan akan membuat hidup Anda dan hidup saya jadi berkat. Jadi penyemangat buat orang lain. Membawa pengharapan dan inspirasi kepada orang lain. Membawa penghiburan kepada orang lain yang mengalami hal-hal yang sama yang seperti Anda alami. Paulus bilang gini di waktu dia nulis surat kepada gereja yang ada di Korintus. Dia bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber apa saudara? Segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi waktu kita mengalami penderitaan, masa-masa duka, Tuhan menghibur kita, saudara. Kita mengalami yang namanya penghiburan, tapi itu nggak berhenti sampai di kita. Karena Paulus bilang, sehingga supaya kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara. Ujung-ujungnya, saudara, Tuhan menghibur kita supaya kita bisa menghibur orang lain. Anda nangkep sampai sini, saudara? Ya kan? Makanya Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Diberkatilah, dengan kata lain, diberkatilah orang, berbahagialah orang kalau mereka mau belajar melewati fase duka cita mereka dengan caranya Tuhan, saudara. Jadi kalau saya lagi ngebayangin nih, kita nih sebagai gereja Tuhan nih ya kan, kita misalnya keluarga yang Tuhan sudah tetapkan secara rohani, saudara. Ketika salah satu di antara kita mengalami masa-masa duka, saudara, cara kita menghibur atau cara kita menolong satu dengan yang lain bukannya soal gini, saudara. Udah gitu aja dipikirin. Udah kamu nggak boleh cengeng. Udah kamu harus kuat, saudara. Ya kan? Apalagi kalau kita punya anak-anak, saudara. Waktu mereka mengalami masa-masa susah, cara kita menolong mereka tuh bukan gini. Gitu aja, papa dulu ngalamin yang lebih parah. Nggak kayak kamu gitu, cengeng gitu. Bukan begitu caranya, saudara. Ya kan? Mama juga dulu pernah ngalami. Kalau seperti itu, kita tuh seperti orang yang nggak punya empati, saudara. Apalagi anak-anak kita lain kali mereka nggak mau share sama kita karena kita nggak punya empathy. We don't empathize with them. Tapi cara kita menolong satu dengan yang lain adalah menolong mereka untuk melalui proses duka dengan caranya Tuhan yang tadi kita belajar 6 langkah tersebut, saudara. Karena ini sangat penting, kalau enggak, saudara, mungkin kita nggak pernah memikirkan dampaknya nih, saudara. Mungkin Anda nggak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau kita nggak memahami bagaimana kita seharusnya berduka, maka hidup kita akan stuck, saudara, mandet gitu, nggak kemana-mana. Ya udah di situ-situ aja, kita nggak bertumbuh. Dan kita nggak sadar ini terjadi sama kita. Saya kasih contoh yang sederhana aja. Tapi ini bisa diaplikasikan ke area-area yang lain. Buat Anda nih yang udah lama di Philadelphia, mungkin yang baru Anda nggak pernah dengar ini.
Buat Anda nih yang udah lama di Philadelphia, Anda pernah gak dengar orang bilang gini, jangan main sama orang Indonesia. Ada pernah ya dengar yang ngomong kayak gitu ya? Ya kan jangan bergaul sama orang Indonesia, jangan ngumpul sama orang Indonesia. Nah pertanyaan saya untuk Anda, untuk orang-orang yang ngomong seperti itu, kira-kira apa yang terjadi dalam hidup mereka, saudara? Ya mereka pernah dikecewain lah ya pasti ya. Mereka punya teman orang Indonesia, ya kan dipikir misalnya teman baik atau apa gitu saudara. Ya kan? Nah kalau kita melihat saudara, dan kalau kita benar-benar mengakui kekecewaan kita, daripada kita pura-pura kuat, gue mah gak apa-apa, gue mah biarin aja orang kayak gitu. Ya kan gue mah gak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kita kecewa saudara. Tapi kita pura-pura kuat karena kita diajarin untuk memendam, menyampingkan, pokoknya mengubur perasaan kita. Nah dengan contoh kasus ini ya, coba Anda pikir, kalau kita melalui 6 fase itu, misalnya shock saudara. Ketika perselisihan itu terjadi kita kaget, gak nyangka loh. Kok dia begitu ya? Ya kan saudara. Lalu berikutnya, langkah berikutnya kita berduka saudara. Berduka itu artinya kita akui, kita bilang gini, gila gue kecewa berat loh. Gila gue sakit hati loh waktu dia begitu. Perbuatan dia tuh benar-benar nyakitin gue. Saudara. Masa berduka itu kita akui saudara. Kita nggak mengubur perasaan kita nggak pura-pura kuat, kita nggak pendam saudara. Lalu ketika kita masuk fase bergumul, mungkin kita bertanya gini, kok bisa ya? Emangnya kesalahan gue di mana sih? Kesalahan saya tuh di mana sih? Memangnya saya kurang baik ya? Kenapa kok dia begituin saya ya? Dan akhirnya kita masuk masa surrender atau berserah kepada Tuhan. Kita bilang gini, Tuhan saya nggak bisa mengubah orang lain. Cuma Tuhan aja yang bisa mengubah hati manusia. Ya udahlah Tuhan tahu yang terbaik. Kita berserah saudara, walaupun saya kehilangan sahabat. Tapi Tuhan adalah sahabat sejati dalam kehidupan saya. Sanctification, Tuhan mulai melakukan pemurnian misalnya saudara. Ya kan? Ya mungkin Tuhan mau membentuk kita menjadi orang yang lebih mudah mengampuni, jadi orang yang bertumbuh, jadi orang yang lebih bisa pengertian dengan orang lain. Dan pada akhirnya service. Ya kan kita membantu orang-orang mengalami apa yang kita pernah alami, saudara. Jadi sekali lagi, ketika kita ngomongin berduka, ini bukan hanya berbicara mengenai seseorang meninggal, saudara. Tapi bisa bicara tentang kegagalan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Kegagalan yang kita alami, misalnya di Indonesia, dan pada akhirnya kita membawa seluruh keluarga kita datang ke Amerika untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, ya kan? Tapi kalau kita nggak pinpoint, kalau kita nggak tunjuk apa yang terjadi sebenarnya itu apa, saudara, maka kita cuma pindah secara geografis aja, tapi semuanya termasuk kesalahan kita akan ulangi, saudara. Anda mengerti maksud saya ya? Ya kan, tapi kalau kita menyadari, oh dulu tuh gue salah di sini. Ya kan, wah dulu yang terjadi waktu gue gagal bisnis itu, gue kecewa banget. Sehingga Anda bisa ketika Anda datang ke sini, Anda bisa menyadari, oh oke, ada maksud Tuhan, ada hal Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami sekeluarga. Nah jadi itu pentingnya kita melalui proses duka dengan benar, saudara. Anak-anak kita, saudara, yang nggak bisa masuk ke dalam sekolah pilihannya, ya kan? Kita ajarin mereka untuk berserah. Dan pada akhirnya mereka bisa memberikan semangat kepada teman-temannya yang mengalami hal yang sama, saudara. Itulah maksudnya kita berduka dengan caranya Tuhan. Bukan dipendam perasaan kita, ya kan? Bukan dianggap masalah itu sepele. Karena kalau begitu sekali lagi saudara, kita itu stuck, hidup kita tuh di situ-situ aja. Mungkin saya nggak bisa menjelaskannya dengan baik, tapi Anda pastilah pernah ketemu orang-orang yang rasanya tuh ya begitu-gitu aja, saudara. Dan saya berdoa ini nggak terjadi sama kita-kita di sini. Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita dengan caranya Tuhan. Karena hal yang kita anggap buruk Tuhan bisa pakai untuk melayani orang lain, saudara. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Janji Tuhan, orang yang berbahagia itu akan dihibur, saudara. Itulah
janji Tuhan. Orang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mereka akan mengalami penghiburannya Tuhan. Saudara. Mazmur bilang gini, Tuhan itu dekat dengan semua orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, katanya saudara. Kalau saya membayangkan kalimat Mazmur ini seperti ini. Tuhan itu dekat dengan semua kita. Tuhan itu gak jauh saudara. Tetapi kepada orang-orang yang patah hati, yang mengalami kekecewaan, yang mengalami kegagalan, yang sedang berduka, yang sedang remuk jiwanya, Tuhan menarik mereka lebih dekat, saudara. Anda kalau jadi orang tua, Anda tahulah, ya kan? Anda nggak punya anak favorit, tiga anak Anda sayangnya sama, Anda dekatnya sama. Tapi kalau yang satu lagi ada masalah, kalau yang satu lagi baru putus dari pacarnya, saudara, Anda akan menarik dia lebih dekat. Bukannya Anda lebih sayang, bukan saudara. Tapi karena dia lagi memerlukan Anda. Supaya dia bisa merasakan comfort, hiburan, pelukan dari Anda sebagai papa atau sebagai mama, saudara. Itulah maksudnya. Nah, sayangnya kalau kita jadi orang yang gak jujur dengan perasaan kita, yang suka pendam, menyampingkan perasaan kita gak pernah merasakan penghiburannya Tuhan. Karena janji Tuhan, penghiburannya dia, itu hanya disediakan khusus buat orang-orang yang mau melalui proses duka caranya Tuhan, saudara. Jadi akui kekecewaan Anda, ya kan? Akui kegagalan Anda supaya kita bisa move on, supaya kita nggak stuck di sana, saudara. Ada buku anak-anak yang berjudul We Are Going on a Bear Hunt. Buku ini khusus pesan utamanya adalah untuk membantu anak-anak untuk bisa sembuh dari trauma-trauma mereka masa lalu, saudara. Salah satu kalimat atau pernyataan yang terkenal dari buku itu adalah ini, saudara. Saya bacakan untuk Anda. We can't go over it. We can't go under it. We've got to go through it. Kita gak bisa lewat atas. Kita gak bisa lewat bawah. Kita harus melaluinya. Kita harus menghadapinya, saudara. Perasaan duka, rasa kehilangan, kekecewaan, kegagalan yang kita rasakan, jangan dipendam, jangan diabaikan, jangan dikesampingkan, jangan dihindari, jangan disembunyikan, tapi kita harus lalui dan kita harus hadapi, saudara. Karena sekali lagi disitulah kita akan menemukan penghiburan yang Tuhan sediakan khusus kepada orang-orang yang seperti itu. Makanya Daud di Mazmurnya yang terkenal dia bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Aku gak takut kalau aku di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, even though I walk through the shadow of the valley of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian sekalipun, aku gak takut. Bukan karena aku berani, bukan karena aku kuat, bukan karena aku pintar, bukan karena aku bertalenta, bukan karena aku luar biasa. Alasannya aku gak takut sebab engkau, karena ada Tuhan yang beserta kita. Ketika Anda dan saya harus melalui lembah kekelaman, saudara, lembah kematian. Kita beruntung Tuhan gak bilang gini, ya udah deh, saya tunggu ya nanti kamu lewatin dulu, saya tunggu di ujung lembah ini. Nanti kamu lewatin, nanti ketemu saya di ujung lembah. Untung Tuhan gak bilang gitu, saudara. Untung Tuhan gak bilang gini, ya udah kamu selesain dulu deh berduka. Nanti kalau kamu udah selesai, baru saya akan temui kamu. Tapi Tuhan bilang, saudara, di setiap langkah kita di dalam lembah kekelaman itu, Dia ada bersama dengan kita. Dalam setiap kekecewaan, kegagalan, ketika kita berduka, Dia ada beserta dengan kita. Ketika Anda gak tahu gimana saya harus hidup besok, gimana saya harus hidup tanpa Dia di sisi saya,
saya nggak punya kekuatan. Tuhan ada beserta dengan kita memberikan kekuatan. Ketika Anda bangun di pagi hari, Anda udah nggak kepengen lagi ngapa-ngapain. Anda nggak punya kekuatan, Anda nggak punya tenaga untuk hidup. Tuhan bilang penghiburanku akan menyertaimu. Kekuatanku akan menyertaimu. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Boleh saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang Kau Allah. Sekali lagi yuk kita nyanyikan dari awal, lingkupiku katakan. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang Kau Allah. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora. Tuhan, pada hari ini kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan berikan penghiburan atas kehidupan mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka. Apapun yang kami anggap buruk, tragedi-tragedi, kehilangan, kekecewaan, kegagalan yang kami pernah alami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau pakai kehidupan kami untuk bisa menjadi alat penghiburan bagi orang lain. Tuhan, pakai kehidupan kami untuk bisa menjadi berkat, menjadi sumber pengharapan bagi orang lain. Tuhan, pakai kehidupan kami untuk menghibur orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur. Kami diingatkan Tuhan. Kami diingatkan bahwa di dalam kerajaan-Mu Tuhan, orang-orang yang mengalami duka cita mempunyai tempat. Bahkan janji-Mu, kami yang mengalami duka cita, kami akan merasakan penghiburan yang khusus yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu mulai hari ini, kami ingin menjadi orang yang jujur dan terbuka. Baik kepada Engkau Tuhan, maupun kepada saudara-saudara kami, terutama di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami jujur dengan perasaan kami, dengan kekecewaan kami, dengan kegagalan kami, disitulah awal dari kesembuhan. Disitulah awal dari kami bisa move to the new season. Kami bisa bergerak masuk ke dalam musim kehidupan yang baru. Tuhan, kami gak mau stuck di musim kehidupan. Kami gak mau stuck dengan kekecewaan kami. Kami gak mau stuck dengan kegagalan kami. Kami gak mau stuck dengan cara pikir kami yang lama. Tapi kami ingin serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa pakai, supaya Tuhan bisa sembuhkan. Apapun yang kami alami, terutama hal-hal yang buruk yang kami pernah alami Tuhan, detik ini juga kami tinggalkan di tempat ini. Kami tinggalkan semuanya itu di hadapan Engkau Tuhan. Kami tinggalkan di bawah kaki salib Kristus. Mulai hari ini adalah musim yang baru. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak membawa semua kegagalan dan kekecewaan dan apapun yang kami alami. Semuanya kami tinggalkan dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar Tuhan sekali lagi bisa pakai hal-hal yang kami anggap buruk untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang mau berduka cita dengan caranya Tuhan, karena mereka akan dihibur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami berdoa penyertaan Tuhan sempurna, baik ketika kami pulang dari tempat ini, dan baik sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh saya undang Ko Beni untuk menutup ibadah kita pada hari ini dan berdoa melepaskan berkat. Mari kita berdoa. Bapa, aku ucap syukur buat pagi hari ini dan siang hari ini, di mana kami boleh belajar. Terima kasih Tuhan. Mengerti akan kebaikan Tuhan. Mengerti bahwa Tuhan dan Bapa kami tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menyertai kami di masa-masa kami mengalami kesulitan, Bapa. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami pulang dan kami melewati hari-hari ke depan Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Amin. Bahkan kami akan melihat terus Tuhan, terobosan demi terobosan di dalam setiap rumah tangga yang ada di tempat ini. Amin. Oh, jemaat-Mu akan pulang dengan membawa kemenangan demi kemenangan. Ya Tuhan Mereka Yesus. akan makin lama makin mengerti Amin Tuhan. dan dibukakan betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami juga akan sebentar lagi kami akan memberi, bukan dari apa yang kami punya Tuhan, Ya, Tuhan tapi Engkau Yesus. terlebih dahulu memberi, Ya, supaya terima kami kasih, dapat memberi. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih Bapa. Terima kasih buat anak-Mu yang telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Terima kasih. Pak Tuhan. Rosid Tuhan. Terima kasih. Engkau sendiri yang terus membukakan Terima kasih Tuhan. hal-hal baru dalam hidupnya. Terima kasih, Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau, Terima kasih Tuhan. biarlah mereka boleh melayani Engkau Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan.
Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kita. Anda boleh menyapa kanan kiri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Buat Anda yang beribadah secara online, God bless you. See you next week. Bye.